Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu Natural Language Processing. Sekaligus kami akan mendemokan web yang hasil yang kami buat. Baik, untuk anggota kelompok kami itu ada Muhammad Abu Raihan dengan NIM 425230616, kemudian ada saya sendiri Ahmad Ramadan dengan NIM 425233018, dan juga ada Naufal Sakib Anggaran Nasution dengan NIM 425230222. Baik, langsung saja untuk apa itu NLP saya serahkan ke Naufal Sakib Anggaran Nasution. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, apa itu NLP? NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP itu mencakup banyak teknik dan aplikasi untuk mengubah bahasa alami menjadi format yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, komponen utama NLP terdapat 4, yaitu yang pertama ada NER, Name Entity Recognition, yaitu mendeteksi entitas penting seperti nama, orang, tempat, dan organisasi. Yang kedua ada tokenisasi, yaitu membagi teks menjadi unit lebih kecil seperti kata atau kalimat. Yang ketiga ada post tagging. Post itu part of speech, yaitu menandai kata dalam kalimat dengan jenis kata yang sesuai, seperti kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sentiment analis, yaitu menilai apakah teks bersifat positif, negatif, atau netral. Kemudian contoh aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama chatbots dan asisten virtual, yaitu membantu komunikasi manusia komputer seperti Siri dan Google Assistant. Yang kedua ada penerjemahan otomatis, yaitu menerjemahkan teks antar bahasa menggunakan Google Translate. Dan yang ketiga ada analisis sentimen, digunakan di media sosial untuk mengetahui opini publik terhadap suatu topik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Abu Raihan. Kepada tempat dan waktu saya persilakan. Saya akan melanjutkan teknik-teknik utama dalam NLP. Yang pertama yaitu stemming dan lemation, atau proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya untuk analisis. Yang kedua, word embeddings, atau teknik untuk mengubah kata menjadi representasi vektor untuk pemahaman semantik. Yang ketiga, machine translation, atau menerjemahkan teks menggunakan algoritma pembelajaran dan mesin. Tantangan dalam NLP yaitu ambiguitas bahasa, atau kata-kata yang memiliki banyak makna tergantung pada konteks. Yang kedua, pemahaman konteks, atau NLP harus memahami konteks untuk memberikan interpretasi yang benar. Yang ketiga, multibahasa, atau tantangan dalam mendukung berbagai bahasa dengan struktur yang berbeda. Masa depan NLP yaitu pengembangan NLP terus berlanjut dengan penemuan algoritma yang lebih canggih seperti transformer dan BRT. NLP akan semakin berperan dalam aplikasi kehidupan nyata, dari perawatan kesehatan hingga pendidikan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil. Baik, kali ini saya akan membacakan kesimpulan. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan mesin memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang berarti. NLP mencakup
berbagai teknik seperti tokenisasi, analisis sintaksis, analisis semantik, serta pengolahan teks menggunakan model pembelajaran mesin dan deep learning. Dengan penerapan NLP, komputer dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari penerimaan bahasa, analisis sentimen, hingga chatbot interaktif. Kemajuan dalam NLP telah memungkinkan aplikasi yang lebih cerdas dalam bidang-bidang seperti kesehatan, bisnis, dan customer service. Seiring dengan berkembangnya teknologi, NLP semakin memberikan kontribusi besar dalam memfasilitasi komunikasi manusia komputer yang lebih alami dan efektif. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari materi NLP. Langsung saja kami akan sedikit mendemokan hasil dari web kami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari website kami. NLP Multimodal Analysis adalah sebuah aplikasi web yang dirancang untuk melakukan tiga jenis analisis data menggunakan metode Natural Language Processing. Dengan ketiga jenis adalah analisis sentimen, klasifikasi gambar, dan juga analisis data tabular. Baik, untuk fitur-fiturnya itu yang pertama, untuk analisis sentimen itu adalah kita menginput teks yang diketik oleh pengguna, terus sistem akan mendeteksi kata-kata yang bersentimen positif, negatif, atau netral. Kemudian yang kedua itu adalah klasifikasi gambar, yang dimana menginput file gambar dari pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan gambar pratinjau dan melakukan klasifikasi menggunakan model MOC. Kemudian yang ketiga itu untuk analisis tabular, saya belum melakukan data training. Baik, di sini saya telah melakukan hasil data training, yang dimana ketika kita mencoba untuk melakukan data, di sini saya memiliki sentimen data yang dimana ini adalah data yang dimana kita mencoba mentraining untuk analisis sentimen, yang dimana terdapat sekitar 456 data sentimen yang berisikan kata-kata positif, kata-kata negatif, dan juga netral. Baik, di sini saya melakukan training untuk data sentimen. Baik, di sini kita bisa melihat hasil dari naive index itu sekitar 0,8270, SVM itu 0,7940, kemudian runover 0,796. Dengan laporan klasifikasi, di sini kita bisa melihat hasil F1 skornya, yang dimana negatif itu 0,85, netral 0,90, dan juga positif 0,80. Baik, kemudian yang dimana model berhasil memprediksi teks yang diberikan itu sekitar positif itu sekitar 75%. Kemudian di sini saya memiliki data image yang dimana terdiri dari buildings, cars, cats, dogs, dan flowers. Yang dimana setiap dari data tersebut berisi sekitar 50 gambar per filenya. Nah, untuk men-training ini kami
kami sedikit membutuhkan waktu yang lama, maka untuk data trainingnya kami tidak merekam. Kemudian untuk front end-nya itu seperti ini, bisa kita lihat sendiri hasil dari tampilannya, analisis sentimen, klasifikasi gambar, dan juga analisis tabular. Yang dimana ketika kita menginput teks, di sini akan terdapat hasil dari 100% netral. Namun ketika kita mencoba menulis seperti ini, dia akan terdapat 50% negatif dan juga 5% netral. Ketika kita mencoba seperti ini, maka dia akan mendapatkan 50% positif dan juga 50% netral. Baik untuk gambar, di sini kami belum melakukan training dengan semuanya. Jadi mohon maaf kami tidak dapat menampilkan, dan juga untuk analisis tabular kami belum melakukan training. Baik, sekian dari hasil dari demo web kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.